yang unsur-unsurnya: satu, pegawai negeri atau penyelenggara negara; dua, menerima hadiah atau janji; tiga, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Empat, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan terlanjut atau organisasi delik. Ada satu, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara menimbang bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan kemudiannya cukup dibuktikan terpenuhnya salah satu saja dari dua elemen tersebut. Bahwa pengertian menurut ketentuan pasal 1 dan seterusnya dianggap dibacakan, pengertian pegawai negeri dan seterusnya, pengertian orang yang menerima gaji dan seterusnya, orang yang menerima gaji, orang yang menerima. Dan menurut Ares Poggerat masing-masing tanggal 30 Januari 19 dan tanggal 25 Oktober 2019 15 disebutkan dan seterusnya. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan pegawai negeri adalah dan seterusnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyelenggara negara adalah pejabat dan seterusnya. Kemudian menimbang bahwa dalam pasal 2 ayat 1 untuk ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 untuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentukan bahwa pegawai negeri tersebut terdiri dari dan seterusnya. Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan menerima gaji dan seterusnya, menimbang bahwa penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara dan seterusnya, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016-2021 yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 131 dan seterusnya tentang pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau. Menimbang bahwa terdakwa selaku Bupati Bengkalis mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Menimbang bahwa dengan diajukannya terdakwa Amril Mukminin dalam perkara ini yang identitas lengkap sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum halaman telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun selama terdakwa sendiri persidangan, maka menurut majelis hakim untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Ada dua, unsur menerima hadiah atau janji dan seterusnya. Menurut Adam Sajawi dan seterusnya, menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PR Pemkab Bengkalis melakukan proses pelelangan terhadap 6 paket proyek di antaranya perbaikan jalan Bumi Sepati yang dimelakukan oleh PT Citra Gading Asri Tanah atau PT Sigian. Namun karena ada sangkaan dari peserta lain menyatakan PT Sigian sebagai bank dunia atau lain, sehingga menunjukkan PT Sigian sebagai penyedia barang atau jasa dibatalkan oleh Dinas PUPR Pemkab Bengkalis, dan atas pembatalan tersebut PT Sigian melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
baru, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 233 dan seterusnya tanggal 7 Juli 2015 memerintahkan Dinas PUPR Pemkab Bengkalis untuk melanjutkan kontrak dengan PT Segia. Menimbang bahwa pada sekitar bulan Januari Februari 2016, Iksan Suwaidi selaku pemilik PT Segia menemui terdakwa selaku bank terpilih di Kedai Kopi Tiang, Jalan Riau Pekanbaru, menyampaikan putusan Mahkamah Agung tersebut yang menantang PT Segia harus beredar perbulan Jalan Duri Seipak di Kabupaten Bengkalis dan berharap agar terdakwa selaku bupati terpilih dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Menimbang bahwa beberapa hari kemudian Iksan Suwaidi kembali menemui terdakwa di restoran Starbucks Coffee Malvaza Indonesia Jakarta dan meminta bantuan agar PT Segia dapat segera ditunjuk pekerjaan proyek pembangunan Jalan Duri Seipak di Kabupaten Bengkalis. Dan setelah pertemuan, Iksan Suwaidi memberikan amplop coklat berisi uang sebesar $100.000 Singapura atau setara dengan 1 miliar rupiah kepada terdakwa melalui Adrun Nur Manurung alias Afro atau Judan Bupati. Kemudian menyerahkan amplop tersebut kepada terdakwa yang dalam perjalanan di mobil membuka amplop untuk melihat jumlah uangnya dan selanjutnya mengatakan Adrun Nur Manurung alias Afro menyimpan amplop berisi uang tersebut. Menimbang bahwa pada bulan Mei sampai Juli 2016, Rianto menemui terdakwa di rumah dinas Bupati Bengkalis dan menyampaikan bahwa dirinya selaku perwakilan PT Segia yang diurus Iksan Suwaidi dan Iksan Suwaidi sedang diproses hukum untuk meneruskan koordinasi dengan terdakwa selaku Bupati Bengkalis dan terdakwa mengatakan Rianto agar berkoordinasi dengan Tarbiji selaku PT Kepala Dinas PUPR Pemkab Bengkalis. Menimbang bahwa kemudian Rianto berkoordinasi dengan Ardiansa selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PTK dan Tarbiji atau PLT Kepala Dinas PUPR Pemkab Bengkalis di kantor Dinas PUPR Pemkab Bengkalis karena proyek tersebut belum dianggarkan pada APBD tahun 2016 untuk dimasukkan pada usulan rencana APBD Kabupaten tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 atau MUTIAS yang diajukan Pemda Kabupaten Bengkalis kepada DPRD Kabupaten Bengkalis dan berdasarkan nota kesepakatan nomor 14 dan seterusnya tertanggal 13 Desember 2016 disetujui yang ditandatangani terdakwa selaku Bupati Bengkalis dan Abdul Qadir selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2017-2019. Menimbang bahwa pada bulan Februari 2017 Rianto bersama dengan kami menemui terdakwa di restoran Hotel Adi Mulia Medan menanyakan besaran nilai komitmen fee kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan agar PT Segia bekerja dulu dan mengatakan Rianto untuk berkoordinasi dengan Kadin Mudaris selaku pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bengkalis merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dan setelah pertemuan tersebut terdakwa memerintahkan Kadin Mudaris untuk segera mempercepat penandatanganan kontrak dengan PT Segia. Menimbang bahwa dalam proses pengurusan Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis maupun proses pembahasan antara proyek pembangunan Jalan Duri Seipak yang akan dikerjakan PT Segia tersebut, Rianto harus mendapatkan Iksan Suwaidi juga memberikan sejumlah uang kepada Ardiansa dalam kurung PPTK Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. Kadin Mudaris PPK menangkap Pelaksana Tugas Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis, Abdul Qadir Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dan Heru Wahyudi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2017. Menimbang bahwa tanggal 4 Mei 2017 bertempat di Hotel Batika Pekanbaru ditandatangani surat perjanjian kontrak nomor 600 dan seterusnya untuk pekerjaan pembangunan Jalan Duri Seipak di Kabupaten Bengkalis atau MUTIAS antara Sandi Muhammad Sidi yang mewakili PT Segia dan Kadin Mudaris selaku PPK Dinas PUPR dengan nilai kontrak 498 miliar 645 juta 596.000 rupiah. Dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Menimbang
bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Rewanto menghubungi Abdul Nur Maruf alias Astro kemudian di jalan dekat Hotel Royal Asnop Baru dan memberikan amplop coklat yang berisi uang sebesar 170.000 dolar Singapura pada Astro Nur Maruf alias Astro untuk keperluan lebaran dan melakukan kepada terdakwa. Menimbang bahwa sekitar awal bulan Juli 2017, Rewanto dihubungi Abdul Nur Maruf alias Astro harus membawa terdakwa dan setelah mendapatkan persetujuan eksepsi, Rewanto menghubungi Astro Nur Maruf alias Astro untuk menyerahkan uang sebesar 100.000 dolar Singapura di Hostel Grand Pelit Riau dan Astro Nur Maruf alias Astro melaporkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa kemudian Rewanto menghubungi Astro Nur Maruf untuk mengambil uang yang ditaruh dalam paper bag di kamar hotel Grand Riau terbaru yang fungsinya telah diberikan dari resepsionis sebesar 150.000 dolar Singapura. Untuk mengambil uang tersebut, Astro Nur Maruf alias Astro melaporkan kepada terdakwa yang kemudian mengatakan akan menyimpan uang tersebut. Menimbang bahwa terdakwa telah menerima uang melalui Astro Nur Maruf alias Astro ajudan bupati dari Iskan Suwaidi selaku pemilik PT Citra Gading Asri Tama atau PT Segia yang diserahkan dari pihak pegawai PT Segia seluruhnya sebesar 520.000 dolar Singapura atau setara dengan 5.200.000.000 rupiah. Menimbang bahwa terdakwa yang menerima uang melalui Astro Nur Maruf alias Astro ajudan terdakwa dari Ihsan Suwaidi selaku pemilik PT Citra Gading Asri Tama atau PT Segia yang diserahkan melalui Rewanto pegawai PT Segia sebesar 520.000 dolar Singapura atau setara dengan 5.200.000.000 rupiah terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan Turi Seipak di Kabupaten Bengkalis terdakwa selaku Bupati Bengkalis periode masa jabatan tahun 2016-2017 yang telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131 dan seterusnya tentang pengangkatan Bupati Bengkalis Provinsi Riau. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima hadiah. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa yang pembelanya menyatakan bahwa uang tersebut tidak berada pada penguasaan lupa terdakwa sehingga hadiah atau janji yang dimaksud inkasu uang pemberian dari Ihsan Suwaidi dan Trianto tidak secara nyata dan tidak secara mutlak dan sempurna berada pada penguasaan terdakwa. Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa setiap uang yang diterima oleh Astro Nur Maruf sebagai ajudan terdakwa dan Trianto sebagai perwakilan PT Segia tetap diketahukan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan simpan dululah. Oleh karenanya pembenaran penasihat hukum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan demikian unsur menerima hadiah atau gaji telah terpenuhi. Ayat 3. Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang jabatannya bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa dalam frasa kalimat unsur diketahui atau patut diduga merupakan unsur alternatif atau terdapat kata atau hingga bila salah satu yang bukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Demikian juga pada frasa kalimat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata atau sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Menimbang bahwa unsur diketahui patut atau patut diduga adalah istilah yang berhubungan dengan sengaja terurus dan dari pelaku tindak pidana korupsi. Istilah kesengajaan juga banyak digunakan dalam undang-undang hukum pidana untuk dilakukan sengaja seperti dalam pasal 110, 220, 250 dan seterusnya. Menimbang bahwa selanjutnya adalah hadiah atau janji dan seterusnya bahwa R. Yono dalam bukunya pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi secara pertama Juli 2005 terbit silakan halaman 9 menyatakan bahwa kata menggerakkan dan seterusnya menimbang
bahwa untuk memahami pengertian unsur agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban dapat tidak pendapat yang dikemukakan oleh Adam Sarjana dalam bukunya Hukum Pidana Materi dan Korupsi Indonesia terbit by Media April 2005 mengatakan bahwa suap menerima hadiah dan seterusnya menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini menjadi hakim mempertimbangkan seperti berikut. Menimbang bahwa pada tahun 2013 dengan pekerjaan umum dan penanganan ruang UPR, Pemkab Bekasi dan seterusnya, menimbang bahwa sekitar bulan Januari 2016, Iksan selaku pemilik kedai sehingga menemui terdakwa selaku partner terpilih di kedai kopi Tiang Jalan Riau, Pekanbaru dan seterusnya, menimbang bahwa beberapa hari kemudian sesuai menemui di restoran Starbucks Coffee Mall Plaza Indonesia Jakarta dan meminta bantuan dan seterusnya, menimbang bahwa pada bulan Mei Juli sampai Juni 2016 pria menemui terdakwa Rumah Supati dan menyampaikan bahwa dirinya selaku perwakilan PT Segar dan seterusnya, menimbang bahwa pada bulan Februari 2017 pria bersama Raymond Kamil menemui terdakwa di restoran Hotel Adi Mulia Medan dan seterusnya, menimbang bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 bertempat di Hotel Batika Pekanbaru keterangan kepada dirjen atau kontak nomor 600 dan seterusnya, menimbang bahwa terdakwa yang menerima melalui ajudan menurut alias Asrul ajudan terdakwa dari pria tersebut pegawai PT Segiatan tanggal 27 Juni 2017 nilai $170.000 atau senilai Rp1.700.000 dipinjam dengan area Asnop Terbaru awal bulan Juli 2017 senilai $100.000 atau setara dengan Rp1 miliar di Hotel Grand Felix Riau, dan awal pertengahan Juli 2017 senilai $150.000 atau setara dengan Rp1.500.000 di kamar Hotel Jaya Mulia Pekanbaru. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, di mana terdakwa telah mengetahui adanya titipan uang dari Ihsan Suwidi dan Trianto melalui ajudan menurut, tetapi terdakwa tidak pernah menyuruh mengembalikannya. Kemudian setelah pertemuan terdakwa dengan Ihsan Suwidi maupun Trianto, terdakwa mulai melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proyek Jalan Rusai Paklim. Terdakwa menanyakan tindak lanjut proyek tersebut kepada Tarmija atau PLT Kepala Dinas PUPR Bengkalis, memberikan arahan kepada Aryansa PPK mengajukan usulan pembangunan Jalan Rusai Paklim dalam rencana PBD Kabupaten tahun anggaran dalam rencana PBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019 kepada DPRD Bengkalis dan memerintahkan Fungsionaris atau pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis melangkah PPK untuk segera mempercepat penandatanganan kontrak dengan PT Sedia. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan faktor tersebut di atas maka terbukti terdakwa telah menggerakkan agar proyek Jalan Rusai Paklim tersebut segera terrealisasi. Menimbang bahwa terdakwa selaku Bupati Bengkalis bertanggung jawab melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan, terutama dalam menjalankan pemerintahan tersebut. Terdakwa harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Selanjutnya, terdakwa sebagai kepala daerah harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 pada ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf M menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur pada hal yang ketahui bahwa patut diduga bahwa dia atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terbukti pada perbuatan terdakwa.
ada yang 4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut atau progresif handling. 5. Bahwa dalam ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP menyebutkan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka harus diterapkan satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 5. Bahwa ketentuan pasal 64 KUHP tersebut bukanlah unsur delik, tetapi merupakan dasar untuk menentukan maksimum pidana kepada pelaku tindak pidana. 5. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, telah didapat dibuktikan terdakwa telah menerima hadiah dari Ihsan Suhaidi dan Trian perwakilan PT Segia berupa uang sejumlah $520.000 Singapura yang diterima secara bertahap melalui Gubernur Maluku. 5. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan dengan masuk dalam pasal 64 KUHP telah terbukti pada perbuatan terdakwa. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam memenuhi semua unsur pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan terdakwa lalu secara sah meyakini bersama melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikatakan kepadanya dalam dakwaan ke-1 primer. 5. Bahwa oleh karena dakwaan ke-1 primer telah terbukti, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan ke-1 subsidiar dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ke-1 primer tersebut. 5. Dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidiar tersebut. 5. Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 12 B besar ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 4 ayat 1 KUHP yang sudah sebagai berikut. 1. Setiap gratifikasi. 2. Kepada pegawai negeri atau negara-negara. 3. Yang dapat memberikan suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas. 4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus pandang sebagai suatu perbuatan lanjut atau handling. Ada 1. Untuk setiap gratifikasi menimbang bahwa pengertian gratifikasi menurut penjelasan pasal 15 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang penanganan tindak pidana korupsi dalam pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Menimbang bahwa dengan dicatatkannya kata setiap dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas dalam bentuk pemberian gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Sebagaimana ditegaskan di dalam penjelasan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat yang diajukan dalam perkara majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa dalam tokoh masyarakat digunakan pinggir dan sebagai pemukul
5. Bahwa pada Januari 2012 Joni Coa selaku direktur utama dan pemilik perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera yang berlokasi di daerah Malaya Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis mengalami gangguan dan kendala dalam operasional berupa konflik sosial dengan masyarakat, adanya perselisihan antara serikat pekerja atau buruh, standar operasional, prosedur atau SOP perusahaan tidak bisa berjalan, kurangnya buah untuk produksi PKS dan lain sebagainya akibat keberadaan PKS. Atas saran dari karyawan dan penduduk setempat agar saksi Joni Coa menemui dan mendatangi terdakwa untuk mencarikan jalan keluar. 5. Bahwa kemudian terdakwa membantu mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah berupa memediasi organisasi buruh, pekerjaan, organisasi buruh untuk pekerja agar tertib di PKS. Setiap pengantar PKS agar mengikuti antri dan seluruh sortir buah sesuai SOP di perusahaan, memfasilitasi masyarakat yang selama ini menjual buah PBS tertengkulak dan sekarang dapat langsung menjual ke PKS, dan masyarakat mendapat harga jual PBS yang tinggi dan produksi PKS tercukupi, memfasilitasi tenaga kerja lokal sebesar 20-30% untuk diterima di PKS PT Masing, sehingga operasional perusahaan berjalan lancar sesuai SOP. 5. Bahwa atas bantuan terdakwa tersebut pada tanggal 7 November 2012, Joni Coa mengajak terdakwa untuk bekerjasama dengan membuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama di dalam notaris Rita Melani SH tanggal 7 November 2012 dengan nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan perusahaan PT Mas atau Joni Coa memberikan kompensasi kepada terdakwa sebesar Rp5 per kilogram dari total produksi tandan buah sawit yang masuk ke pabrik kelapa sawit atau PKS yang dihitung dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan untuk setiap bulan berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Kasmardi atau istri terdakwa dengan nomor rekening 702144976200 pada Bank CIMB Niaga Syariah Mas Bangko. 5. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2013, saksi Joni Coa telah mentransfer uang ke rekening Kasmardi dengan nomor rekening 4 pada Bank CIMB Niaga Syariah. Dan setelah terdakwa dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada bulan Februari 2016, Joni Coa meneruskan pemberian uang kepada terdakwa selaku Bupati Bengkalis yang dikirimkan setiap bulan dengan cara transfer ke rekening Kasmardi dengan nomor rekening 70 dan seterusnya pada Bank CIMB Niaga Syariah Mas Bangko, sehingga uang yang telah diterima terdakwa sebesar 12.770.330.650